yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. J1 J. Segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, J1 J. ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu bersoraklah bagi Tuhan, dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, dialah perlindunganku. Bersoraklah bagi Tuhan, dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan,
Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Wow, ho, ho, ho. Soraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Soraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku.
C, C, satu, satu, C, 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 satu, C. Bapakku datang. Serah ku nyatakan, Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurnakan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel,
Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Shalom jemaat yang ada di rumah, kita bersyukur pagi hari ini. Baru kita tidak ketemu secara langsung, tapi kita percaya kehadiran Tuhan, kita bisa merasakannya. Baik Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah maupun yang di tempat ini, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau bersyukur bahwa Tuhan Kau ada pagi hari ini. Kami boleh bernapas karena anugerah Tuhan. Kami bisa menikmati udara yang baru, hari yang baru, kehidupan yang baru, semua karena anugerah Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Walaupun kami dalam keadaan yang terbatas, waktu dan tempat, dan kami percaya Tuhan kehadiran-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami, baik yang di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kami percaya lawatan Allah ada bagi setiap kami. Jamah setiap kami Tuhan. Jamah kami Tuhan. Jamah kami Bapa. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus. Mari Roh Kudus, kami buka hati kami, berkarya setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita persiapkan hati kita. Kita membahas kebaikan Tuhan hanya dengan memberikan hidup kita, menyembah Dia dengan segenap hati kita. Haleluya Yesus, Kau Allah yang setia bagi setiap kami. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan.
segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, haleluya. Dengan apakah ku balas segala kebaikan Tuhan. Kata-kata laba-laba yang segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan Shikata, biarlah singanya kepunyaan yang lembut, musik yang lembut. Shikata karalabara. Mari Bapak Ibu Saudara, bagi ada tempat mempunyai di rumah. Shikata karalabara laba. Shikata karalabara laba. Haleluya Tuhan. Shikata karalabara laba. Bapak Ibu Saudara, lewat pujian ini mengajarkan kita bahwa kita tidak hanya bangga dengan mujizat-mujizat yang besar, tapi pagi hari ini kalau kita bisa bangun dengan sehat, kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi, dengan keluarga kita, itu adalah anugerah yang luar biasa. Itu adalah sebuah mujizat yang luar biasa. Pujian ini mengajarkan kita, oh Bapak Ibu Saudara, mari kita ingat kebaikan Tuhan. Mari kita ingat kembali kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan bagi setiap kita pagi hari ini. Kita yang merasakan kebaikan Tuhan, mari kita pelan-pelan bangkit berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kita yang di rumah juga, mari kita melihat, mari kita merasakan, kita syukuri bahwa semua karena kebaikan Tuhan. Hal-hal yang terkecil yang kami miliki itu adalah anugerah Tuhan. Dan mari kita syukuri, kita yang merasakan kebaikan Tuhan, mari shikata karalabaralaba ya syaralabaralabarala. Kita pelan-pelan angkat suara bersyukur kepadanya. Syaralabaralabaralabaralaba ya syaralabaralabarala. Haleluya. Syaralabaralabaralabarala. Setiap kita yang merasakan kebaikan Tuhan, setiap kita yang menikmati anugerah Tuhan, angkat suara bersama dia. Syaralabaralabarala.
Kita buka tangan kita bersama-sama. Apakah ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku Tuhan. Amin. Ku bersyukur padamu, dengan apakah ku balas segala kebaikannya Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apakah ku balas segala. Amin. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apakah ku balas segala kebaikan. Amin. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Kami bersyukur dengan segenap hatiku. Amin. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Haleluya. Sorak-sorak yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Segenap hidup kami, segenap hati kami mau bersyukur kepada Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami akan bersorak buat nama-Mu Tuhan. Karena keberadaan kami, tempat dan situasi tidak mengurangi kasih karunia Tuhan. Sukacita kami tetap melimpah dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah maupun di tempat ini, kasih Tuhan luar biasa bagi setiap kita. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Dia yang layak untuk dipuji. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya.
Tuhan bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, Tuhan Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah mazmur kami. Sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan Kau tak menipuku. Sama-sama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu. Amin. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Lepas sekali lagi katakan kami bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan tidak pernah pergi dari kehidupan kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Kasih setia Tuhan kekal selamanya buat saudara dan saya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk. Saudara Bapak Ibu yang di rumah maupun tempat ini, mari kita persiapkan hati kita. Kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita menjadi orang percaya, orang-orang kesayangan Tuhan. Kalau bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi dengan begitu indah. Burung-burung di udara dia tidak bekerja, tetapi Tuhan siapkan makanan, Tuhan beri makan. Apalagi saya dan saudara, kita adalah orang-orang kesayangan Tuhan. Tuhan pasti pelihara. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan.
saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan mendengar, saat menangis Tuhan, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Perhatikanmu ngabakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Katakan, apalagi kami kesayanganmu Tuhan, kesayangannya Tuhan sediakan, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan berkenan, saat menangis Tuhan kata saat saat kau perlu kau Tuhan, saat kau perlu Tuhan tahu, Tuhan mengerja, saat menang. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Saat Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Diserahkan kepada hamba-Nya yang kebangkitan Tuhan. Haleluya. Oh. Oh. Kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan Engkau Tuhan. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak dimuliakan, kekal selamanya. Ini kami yang hadir di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Saat ku berjalan
berjalan, kasih-Mu menerangilah. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersama. Sekali lagi, saat ku berjalan bersama-Mu, ku berjalan, kasih-Mu tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidup. Ku berserah, ku percaya hanya kepada hanya Yesus, hanya Yesus, penolong yang setia. Lebih lagi, Kau lebih tahu, Kau lebih. Di pagi yang indah ini Tuhan, seluruh umat-Mu datang menghadap kepada-Mu. Baik yang ada pada pagi hari ini maupun yang ada di rumah menyaksikan ibadah ini. Kami percaya Tuhan kami Maha Tahu, Tuhan kami Maha Kuasa, sanggup menjangkau, sanggup melawan. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik. Kau lebih sanggup, ku berserah, ku percaya hanya Yesus, hanya Yesus, penolong yang sekali lagi Kau lebih tahu. Haleluya, lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih anggun, ku berserah, ku percaya kepada-Mu Tuhan, hanya Yesus, penolong yang setia, hanya Yesus, penolong yang setia. Beri tepuk tangan yang terbaik untuk Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, glory. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Raja kami. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sanggup memberikan kemenangan bagi kami. Makasih untuk waktu yang begitu indah pagi hari ini. Mana kami boleh memuji, menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Kami percaya bahwa kebenaran-Mu dibela di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, maka Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Umat-Mu tidak akan pernah sama lagi ketika mereka pulang. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, terikat terbelenggu dibebaskan dalam nama Yesus. Kuasa-Mu tidak terjangkau untuk yang ada di rumah Tuhan. Biar Engkau sendiri yang menjamah hati mereka. Biar Engkau sendiri yang berbicara menyentuh mereka. Segala bentuk pekerjaan kuasa gelap kami tolak, kami usir.
kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hadirat Tuhan ada di tempat ini maupun di rumah. Terima kasih Tuhan. Dan setiap jemaat Tuhan yang rindu, yang haus akan firman Tuhan, yang dimerdekakan, yang dihidupkan, mari sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Shalom. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita yang hadir pagi hari ini, baik yang ada di rumah. Biar lawatan Tuhan menjamah kita semua. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Bapa di surga yang sudah mengizinkan saya hadir berdiri di tempat yang mulia ini. Dan juga berterima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu beserta majelis yang mungkin tidak kenal saya tapi boleh mengizinkan saya hadir di tempat ini. Pepatah lama, pepatah tua mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nama saya Yonas Rerung, gembala sidang dari desa yaitu Moncong Loe. Puji nama Tuhan, itu tidak menghalangi, tidak menghambat untuk kita sama-sama hadir di pagi hari ini. Yang percaya katakan amin. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Markus pasal yang kelima. Injil Markus pasal yang kelima ayat yang ke-26. Sekali lagi saya ulang, Injil Markus pasal yang kelima ayat yang ke-26. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari sudah mendapatkannya, mari sama-sama kita membaca dan mengamenkan dan melakukan pula dalam kehidupan kita sehari-hari. Markus pasal yang kelima ayat yang ke-26, 321 mulai. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin buruk. Sekali lagi, 321 mulai. Amin. Diberkati saya dan Bapak Ibu yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Tema pada pagi hari ini, sama-sama kita mengambil berkat dari tema ini, mengalami dari tema ini, yaitu mengalami kuasa Tuhan. Sekali lagi, mengalami kuasa Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita disibukkan dengan yang namanya corona. Belum lagi kakek nenek corona pergi, mbah corona lagi datang, mbah corona muncul, yaitu Omikron. Sampai-sampai semuanya tentang corona, semuanya tentang Omikron, semuanya tentang kalau sudah Omikron, vaksin. Bahkan orang akan berkata lagi, apalagi yang muncul. Sepanjang tahun 2021, ya 2021, mewarnai kehidupan kita. Namun Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, tahukah bahwa ada satu pemberitaan yang mungkin kita abaikan selama ini, yaitu bagaimana pemberitaan itu adalah bagaimana kuasa Tuhan. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Tidak pernah berubah. Yang percaya katakan. Yang percaya katakan. Ia enggak pernah berubah Bapak Ibu. Ini juga yang menjadi sebuah keyakinan kita yang hadir pada pagi hari ini. Baik yang ada di rumah. Sehingga kemanapun, dimanapun dan apapun yang kita lakukan, kita harus percaya.
Kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada kuasa corona dan omikron. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Ya, kita harus percaya. Wanita ini mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dan dikatakan dalam pembacaan kita, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Saya membaca kebenaran ini Bapak Ibu. Seharusnya tidak harus 12 tahun. Begitu lama. Maaf kata kalau orang mengalami namanya pendarahan. Itu enggak enak rasanya. Yang mengalami. Ini 12 tahun bagaimana penderitaannya. Bagaimana kesusahannya. Hidupnya begitu tertekan. Mau bergerak ke sini sulit. Disaksikan oleh banyak orang, dicela oleh banyak orang. Enggak pantas, enggak layak engkau ada di tempat ini. Sehingga dia begitu berupaya. Dia menghabiskan seluruh hartanya. Hanya untuk yang namanya sebuah kesembuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pentingnya kita mengalami yang namanya sebuah terobosan. Mengalami namanya sebuah hubungan. Mengalami yang namanya sebuah jamahan Tuhan. Di awal dari pemimpin pujian tadi mengatakan bahwa jamah kami semua Tuhan. Berapa banyak yang rindu mengalami jamahan Tuhan. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kita semua rindu mengalami terobosan-terobosan ini. Corona ada di mana-mana. Omikron ada di mana-mana. Tapi bagi anak Tuhan yang percaya, yang yakin bahwa kuasa Tuhan dulu, sekarang dan sampai selamanya masih berlaku. Itu akan berjalan di dalam kemenangan. Amin. Dia akan berjalan di dalam kemenangan. Firman Tuhan menggarisbawahi. Keluar masukmu disertai Tuhan. Namun tetaplah juga mematuhi protokol kesehatan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Menjadi sebuah pertanyaan bagi saya, bagi kita semua yang hadir pada pagi hari ini, maupun yang menyaksikan melalui yang ada di rumah. Bagaimana wanita ini mengalami, tidak hanya dia mengalami, melainkan juga membuktikan dengan mata kepalanya sendiri, bahwa kuasa Tuhan itu sungguh-sungguh ada dan nyata. Orang akan bertanya rumusnya bagaimana sih? Untuk mengalami yang namanya sebuah kuasa Tuhan. Untuk mengalami terobosan Tuhan. Untuk mengalami kebaikan Tuhan. Mungkin kita bertanya, saya sudah lama di dalam Tuhan. Tapi kok rasanya kok seperti berada di padang pasir yang kering. Ada apa dalam diri saya? Kenapa? Apakah Tuhan itu masih ada? Atau sebaliknya Tuhan sudah meninggalkan saya? Ini yang perlu kita simak pagi hari ini. Ini yang perlu kita alami. Aqua tadi saya minum Bapak Ibu. Saya tidak akan pernah tahu rasanya bagaimana kalau saya enggak sentuh. Saya enggak pernah tahu bagaimana menceritakan aqua itu. Tapi setelah saya minum, saya tahu menceritakan. Saya tahu membagikan kepada orang-orang. Selama saya belum menyentuh, belum mengalami, belum meminum, saya nggak akan tahu
Saya bagaikan hanya orang yang berada di padang gurun. Yang tahu hanya saya mau minum. Enggak bisa. Wanita ini menunggu 12 tahun. Di firman Tuhan di ayat yang ke-25 dikatakan, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun. Di ayat yang lain dikatakan dia mendengar 27 berita-berita tentang Yesus. Gak perlu mungkin rumus matematika ya untuk datang kepada Tuhan Yesus. Mungkin dalam perjanjian lama ketat ya. Harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Dan itu yang membuat wanita ini pun menunggu lama untuk menghampiri Tuhan. Untuk mengalami kuasa Tuhan. Hal yang pertama yang perlu Bapak Ibu lakukan, yang perlu Bapak Ibu ketahui, usir ketakutanmu. Usir ketakutanmu. Jauhkan ketakutanmu. Wanita ini mengalami sebuah tuduhan di dalam dirinya. Apalagi begitu ketat dalam perjanjian lama bahwa seorang yang najis, seorang yang mengalami pendarahan tidak boleh untuk ada di tengah-tengah orang. Karena kenapa? Itu bisa menajiskan, itu bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan itu yang membuat wanita ini tidak bisa move on kalau bahasa sekarang. Sehingga dia kemana-mana mencari, dia berusaha menghabiskan seluruh hartanya. Dan apa yang terjadi? Hasilnya nol besar. Tetapi di dalam pencariannya selama 12 tahun, wanita ini mendengar kebenaran firman Tuhan. Bahwa manusia boleh menolakmu. Manusia boleh tidak menganggapmu. Tetapi ada satu pribadi. Ada satu pribadi yang menerimamu bukan karena bukan karena apa engkau yang punya, ada apa-apamu. Tetapi dia menerimamu apa adanya. Dan pada momen itu, ketika Tuhan Yesus dia tahu dan hadir, di saat itu dia mendengar ada sebuah nama yang ajaib, ada sebuah pribadi, dan itu adalah waktunya. Bapak Ibu, apa yang dia lakukan? Dia hilangkan semua rasa ketakutannya. Di ayat 27 dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sekalipun di dalam batinnya bergejolak. Jangan-jangan nanti saya dihukum rajam. Jangan-jangan nanti saya nanti justru dipermalukan. Tapi dengan penuh keberanian menghampiri Tuhan. Gak perlu tangannya Tuhan. Baginya kainnya, jubahnya itu jauh lebih daripada cukup. Itu yang membuat dia memberanikan dirinya. Tengah-tengah kerumunan orang banyak Bapak Ibu. Orang tidak mempedulikan dia. Orang tidak memperhatikan dia. Dengan luka yang begitu sakit, dia harus datang pada Tuhan. Asal ku jamah saja Tuhan jubahnya, aku akan mengalami yang namanya apa yang diceritakan oleh orang dulu. Apa yang disaksikan oleh orang dulu. Rasa takut ini bahaya. Kalau kita pelihara di dalam diri kita, ini sangat bahaya. Apalagi di tengah-tengah sekarang seperti ini. Saya begitu melihat banyak orang yang mengalami ketakutan. Sehingga untuk bersentuhan, dia keluar dari rumah harus pakai semua. Itu baik, itu bagus. Tapi jauh lebih baik Bapak Ibu harus meyakini bahwa Tuhan menyertai Bapak Ibu yang percaya, katakan. Amin. Tuhan ada di pihak Bapak Ibu. Dan wanita ini memberanikan dirinya.
Saya melihat orang yang disesar saja setengah mati jalan. Apalagi 12 tahun Bapak Ibu. Bagaimana rasanya? 5 menit saja kita sakit, aduh, rempong sekali. Ini bertahun-tahun. Suatu saat saya menonton sebuah kesaksian. Bagaimana ketakutan, bahkan dokter pun semua takut untuk datang berjumpa dengan hamba Tuhan ini karena mengalami penyakit yang dia sekarang ini dialami banyak orang. Menular kiri kanan. Setelah dia mengalami banyak orang, dia tinggal sendiri. Seorang office boy, dia hanya berbicara dari luar. Seha, halo. Dia katakan, berharap pada Tuhan Yesus. Dia hanya dengar dari mulutnya, berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Dia melihat apa yang office boy katakan itu. Dia mulai memberanikan dirinya. Di ujung kematiannya dia mulai memberanikan dirinya. Bahwa kalau manusia sudah memvonis dia, siap-siapkan petinya untuk dia, siap-siapkan kainnya untuk dia. Dia berkata seperti ini, engkau ada Tuhan bersamaku. Dan waktu dia katakan seperti itu, dia mengalami kuasa Tuhan tanpa disentuh. Wanita ini memberanikan dirinya untuk mempercayai, kalau aku jamah jubahnya pasti aku akan sembuh. Bapak Ibu, hari-hari ini jangan sampai ketakutan menghantui kita. Jangan sampai ketakutan membuat kita tidak lagi melihat betapa indahnya di dalam Tuhan, betapa hebatnya kuasa Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan kita. Ini yang dialami, ini yang dilakukan oleh wanita itu. Yang kedua Bapak Ibu, di ayat yang ke-28, wanita ini berkata, sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sekali lagi, sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bapak Ibu, untuk mengusir ketakutan di dalam diri kita, kita membutuhkan yang namanya sebuah tindakan. Yang percaya katakan, baik yang ada di tempat ini maupun ada di rumah, kita membutuhkan sebuah tindakan. Wanita ini tidak akan pernah mengalami yang namanya kuasa Tuhan kalau dia hanya berbicara di tempatnya sendiri. Tapi karena dia bertindak, Bapak Ibu, yang membuat dia bertindak imannya. Hello. Firman Tuhan berkata, adakah iman yang kudapati di hari-hari ini? Bapak Ibu nggak tahu, nggak pernah lihat itu Omikron. Kita kemana-mana nggak bersentuhan dengan siapa. Kita kemana-mana kita duduk di tempat apakah itu ada penyakit atau tidak. Tapi selalu saya mau katakan bahwa iman itu adalah kunci. Iman yang bertindak. Bukan iman kata Yakobus. Iman tanpa perbuatan. Iman tanpa bertindak. Itu sama dengan nol. Gak ada gunanya Bapak Ibu beriman. Tapi selalu dirogoti dengan ketakutan. Dia berkata, dia bertindak. Dia menguatkan dirinya. Banyak orang hanya mendengar pemberitaan Tuhan, namun tidak pernah bertindak. Banyak orang yang hanya kagum dengan kuasa Tuhan, tapi tidak pernah mengalami. Pagi hari ini Bapak Ibu baik yang ada di rumah, jangan engkau kehilangan iman atau mati imanmu. Tapi tumbuhkan imanmu. Bangkitkan imanmu. Motivasi di dalam dirimu. Suatu saat saya nggak tahu kalau ternyata itu orang yang kami layani ternyata kena virus HIV.
AIDS. Saya masuk pelayanan doa. Tapi karena Tuhan membawa kami, dan kami nggak tahu ini orang kena penyakit yang menular, kami pun masuk dalam ruangan itu. Hanya berdoa, biarlah Tuhan yang menenangkan, biarlah Tuhan yang menghiburkan. Sudah kami pulang, besok apa yang terjadi? Kenapa kau datang berdoa di tempat itu? Loh, emangnya ada apa? Orang itu punya penyakit menular. Dalam menghadapi situasi sekarang seperti ini, jangan sampai iman kita, ada bahasanya imun, iman kita menurun. Jangan sibuk meningkatkan imun jasmaninya saja, tetapi lupa untuk meningkatkan imun rohaninya. Tingkatkan imun rohani kita. Firman Tuhan berkata orang benar hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Aku percaya. Luar biasa. Sekarang ini Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau iman kita bertumbuh di tempat yang subur, saya mau katakan itu biasa saja. Tapi kalau Bapak Ibu imannya bertumbuh di tempat yang sulit sekarang ini, kita diperhadapkan, maka itu hal yang luar biasa. Itu hal yang luar biasa. Saya menemukan sebuah pohon yang tumbuh di atas dinding batu. Saya foto dan saya katakan, betapa hebatnya Sang Penciptaku. Sampai pohon pun, sekalipun dia tumbuh di batu tanpa air, dia bisa bertumbuh dengan subur dan lebat. Zaman sekarang banyak orang di tempat yang subur, menganggap bahwa imannya sudah bertumbuh. Itu biasa saja Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu bertumbuh di tengah-tengah kesulitan, mau keluar diperhadapkan dengan persoalan Omikron, mau bekerja diperhadapkan dengan persoalan Corona, Bapak Ibu tetap eksis, Bapak Ibu tetap kuat dan percaya bahwa keluar masuk saya Tuhan besar. Tuhan besar. Ya. Puji Tuhan. Ini yang membuat wanita 12 tahun, sekalipun saya belum baca jauh tentang wanita ini. Apakah wanita ini dia kalau zaman sekarang kita mengatakan dia pengikut Kristus atau tidak? Tapi luar biasanya sekalipun wanita ini bukan mengenal Kristus secara pribadi, tetapi imannya begitu luar biasa. Amin Bapak Ibu. Baik yang ada di rumah. Ada begitu banyak orang-orang yang mengalami kuasa Tuhan melalui nonton, mendengar kebenaran firman Tuhan, dan mereka mengalami mujizat-mujizat. Mereka mengalami terobosan di dalam dirinya. Mereka keluar dari cangkangnya. Karena iman yang lebih dari pemenang, itu yang seharusnya saya dan Bapak Ibu pegang. Itu yang Bapak Ibu harus imani. Saya enggak tahu kita ini apakah kita kena atau tidak. Ya kan? Kita sudah menjaga dengan begitu baik. Pakai masker double-double, pakai sanitizer. Baru mau masuk rumah langsung disemprot kanan kiri. Harus mandi. Tapi apakah itu cukup? Satu hal yang saya percaya. Kalau saya sudah melakukan semuanya itu, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Yang percaya katakan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan dulu Bapak Ibu. Amin. Tuhan akan melakukan bagiannya. Kadang iman kita begitu tindakan mau bergerak, mau mundur, mau maju ya mati kalau kita enggak memiliki tindakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus.
saya sedikit berbagi kesaksian. Bagaimana saya tidak hanya menceritakan kisah hidup wanita 12 tahun yang mengalami kesusahan. Karena dia tidak menemukan orang yang bisa menolong dia, bahkan ahli yang bisa menolong dia. Dan akhirnya dia berada pada titik sebuah keputusan bahwa bukan Tuhan yang menolong dia, siapa lagi? Orang yang berdiri di hadapan Bapak Ibu saat ini adalah orang yang menerima anugerah Tuhan. Kenapa saya katakan seharusnya saya enggak ada di tempat yang mulia ini. Seharusnya saya ada dalam penjara. Kenapa saya katakan harus ada di penjara? Teman-teman saya ada semua, sebagian ada di penjara, sebagian masih ada di jalanan. Bahkan masih ada yang pergi mencari ilmu hitam, masih ada yang mencari ilmu-ilmu kuat. Saya pun mengalami hal seperti itu. Saya hidup dari didikan kakek nenek yang begitu keras. Setiap hari yang saya dapat, ya dari umur 3 tahun yang saya dapat, yang saya alami, bukan kebaikan Tuhan. Tapi yang saya hadapi adalah fisik, maki-makian, salah bicara, salah ngomong, pak! Dan akhirnya saya berpikir bahwa begitu kejam dunia ini. Termasuk saya mengalami kepahitan pada saya punya kedua orang tua. Saya katakan saudara saya begitu banyak. Tapi kenapa dia begitu tega untuk saya yang jadi korban? Umur 3 tahun ini Kevin umur berapa ini Bu? Berapa? Lebih 2 tahun. Udah umur seperti ini. Saya hanya melihat mata orang tua saya dari kejauhan. Tiba-tiba saya ada di Makassar. Kehidupan baru dimulai. 1-2 minggu mungkin sayang. 3-4 1 bulan sayang. Tapi lama-lama yang ada mulai ngomongan tidak baik keluar yang saya dengar. Dan akhirnya mulai bertumbuh di dalam sebuah kepahitan. Sampai-sampai saya berkata dalam hati saya, suatu saat nanti kalian semua, saya tidak akan membahagiakan hidupmu. Tapi saya akan membalas sama seperti yang kau perlakukan dengan saya. Termasuk kedua orang tua saya. Dan akhirnya saya mulai tumbuh, saya mulai belajar membuat senjata perang. Saya mulai belajar untuk bertarung 1 lawan 1. Bahkan kakek saya mengajarkan seperti ini. Kalau kau pulang, dipukul orang kau pulang menangis. Ini yang kau dapat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, maupun yang menonton, menyaksikan melalui rumah. Jangan sampai kita mendidik anak sama seperti saya mendapat didikan. Kalau kau pulang di rumah, ini kau dapat. Kalau kau menangis, dia katakan berkelahi habis. Kalau orang tuanya mau ikut, saya juga ada di situ. Waduh. Jadi setiap kali mulai bertumbuh SMP, SMA berantem. Diajak dengan teman, duel. Saya penuhi duelnya. Saya pergi ke lapangan dan ditunggu di sana. Saya baku pukul, pak. Dan untuk membuat lawan-lawan saya KO, saya belajar ilmu tenaga dalam. Belajar kebatinan. Saya bisa berdiri di tempat ini, tapi Bapak Ibu saya pukul dari tempat ini. Pasti Bapak Ibu busuk di dalamnya. Wah, saya belajar terus. Bertumbuh di dalam kepahitan. Bertumbuh dalam dunia yang penuh tekanan. Kalau bukan saya yang memukul, saya yang dipukul. Dan akhirnya tiba pada satu titik Bapak Ibu saya capek, saya lelah. Sampai-sampai diburu aparat pemerintah. Saya tidak tahu kalau dia itu pak tentara Bapak Ibu ya. Dia pakaian preman. Ipar saya dipukul. Datang melapor. Saya dipukul. Siapa yang pukul? Ada tentara di sana. Dan akhirnya saya datang. Saya duel, saya katakan, kenapa kau pukul
ipar saya. Dia bilang dia macam-macam. Terus saya mau angkat tangan, dia bilang, Jangko, saya tentara. Namanya kita nggak tahu. Nah. Saya langsung bilang, saya nggak peduli, kau apa? Saya sikat, besoknya Bapak Ibu. Satu kompi datang. Saya kemana-mana bawa badi. Senjata tajam. Dan senjata tajam yang saya pegang itu modelnya pistol. Orang pikir main-mainan. Jadi kalau dipegang, ditarik dia punya sarung langsung nancap. Dia. Akhirnya saya lari kemana-mana jadi orang yang tidak menentu. Tiba pada satu titik saya berkata, Tuhan, adakah Engkau di dunia ini? Adakah Engkau? Kalau Engkau ada, kenapa saya mengalami sebuah kejenuhan dalam hidup ini? Saya mau berhenti keluar dari dunia ini. Malam Jumat yang kerjanya kita hanya bertapa. Malam Jumat kita kerjanya hanya cari ilmu. Paling ini kalau malam Jumat Bapak Ibu. Cari ilmu. Pergi bertapa di tempat-tempat yang kosong. Ingin jadi orang kuat. Ingin jadi orang hebat. Tapi sekuat-kuatnya limbat, sekuat-kuatnya saya. Tetap di dalam diri ini ada namanya sebuah kekosongan. Dan itu tidak bisa diisi oleh harta. Tidak bisa diisi oleh pangkat, jabatan, kedudukan. Yang bisa mengisi itu hanya Tuhan Yesus Kristus. Wanita ini pun mengalami demikian. Ada sebuah kekosongan di dalam dirinya. Sama seperti yang saya alami. Pada satu titik saya tawuran. Saya lihat di depan mata saya. Maaf kata tentara yang habis dipecat. Wah, disikat habis-habis saya punya teman saya. Sekalipun saya punya ilmu tenaga dalam. Melihat kejadian itu membuat saya katakan cukup Tuhan. Kalau malam ini Engkau bisa bebaskan saya. Dan kalau malam ini betul-betul kuasa-Mu bisa menolong saya berhenti. Tahu Bapak Ibu, betul saya ditolong. Waktu saya ditolong, apa yang saya katakan? Bukan puji Tuhan ya, kalau sekarang kita ini puji Tuhan. Syukur. 1 minggu berjalan, lepas lagi dari itu. Saya mulai menginjakkan kaki saya untuk mulai mencari Tuhan. Saya cari Tuhan, saya mulai tinggal di rumah, teman-teman saya datang. Ayolah, ya. Kalau minuman keras mah, vodka, brandy, ciu, alkohol 90%, 100% bahkan pernah hampir membuat diri jantung saya meledak. Saya dikerjai dengan teman saya. Miras semua saya lakukan, rokok apapun. Kejahatan saya lakukan semua. Karena sebuah dendam, sebuah sakit hati. Dan akhirnya waktu saya ditolong itu saya mulai mencari Tuhan. Mulai tinggalkan sedikit pelan-pelan saya punya dunia. Dan setiap kali saya pada teman saya berkata, mau kau jadi pendeta kah? Ayo, daripada kau jadi pendeta lebih kita pergi sana. Ada di sana ini bisnis. Ada di sana kita mau pukul ini. Ayo, pergi lagi, balik lagi. Jadi namanya tomat. Hari ini makan lombok, besok lagi, mau makan lagi. Tahu Bapak Ibu, pada satu titik saya mengangkat air. Saya angkat air di sore hari. Saya angkat 2 ember bantu saya punya tante. Tiba-tiba waktu saya angkat air 2 ember, orang muda dari sana datang. Saya ambil ke kanan, dia ambil ke kanan. Saya ambil ke kiri, dia ambil ke kiri. Tiba-tiba dia berhenti dan saya langsung lihat mukanya. Bro, kau ini mau cari mati atau apa ini? Wah, saya ngomong begitu langsung dia maki-maki. Dan tahu Bapak Ibu namanya kita ini belum bertobat. Waktu dia ngomong begitu, saya langsung naik pitam. Saya bilang memang susah kita bertobat. Susah kalau bukan Tuhan yang tolong kita. Susah kalau bukan Tuhan yang jamah kita. Susah dan susah. Dan akhirnya saya bilang, lebih pulanglah deh. Jangan bikin ribut di sini. Ini tempat saya, pulang.
Sampai pulang dia nggak terima. Dia maki-maki, dia bicara yang sembarangan yang nggak pantas didengar telinga. Waktu dia pulang, wow ternyata dari ujung sana panggil saya. Hoi, sini kau. Wah, saya bilang ini orang betul-betul mau kasih kembali saya punya penyakit lama ini. Tahu Bapak Ibu panggil saya begini sini. Saya nggak lihat kalau ternyata ada parang sepanjang ini ada dalam jaketnya. Dia taruh, terus dia katakan begini. Sini, apa tadi kau bilang? Kau jagoannya di sini, mau nantang saya. Saya bilang, saya cuma bilang kau pulang saja. Jangan ganggu di sini. Tiba-tiba dia kasih keluar parang dari dalam jaket. Dan dia tebas, saya ketawa Bapak Ibu. Saya sudah dilatih bagaimana membunuh. Saya sudah dilatih bagaimana melarikan diri. Saya sudah dilatih bagaimana meloloskan diri. Cukup satu pegangan, orang itu pasti saya akan sama-sama mati. Sekalipun saya ditikam, karena sudah diajar. Saya bilang, lepas kau punya parang. Lepas. Kalau tidak, saya habisi kau di tempat ini. Dia enggak mau. Jadi saya enggak tahu setan apa yang rasuki dia. Ambil juga parang. Wah sudah ketemu. Saya bilang, habis kau punya kepala hari ini. Kau sudah main-main dengan saya. Ini tempat kelahiran saya. Kau datang bawakan saya parang. Bapak saya pegang parang itu dan saya bilang, ayo saya tebas seperti ini, kabur dia. Sejak saat itu saya masuk di Polresta. Jadi tahanan luar. Saya mulai bertanya lagi. Adakah Tuhan? Satu hal yang saya paling takuti. Yang namanya masuk pengadilan. Masuk keluar. Kalau masuk melapor di kantor polisi enggak jadi masalah. Yang persoalannya jadi tahanan masuk ke pengadilan. Itu yang saya takuti. Saya tanya Tuhan, kalau ada Tuhan, saya ambil puasa 1 minggu tidak makan, tidak minum. Wah ini bahaya kalau kita enggak memiliki pemahaman yang benar. Saya imannya itu hari spontanitas. Saya bilang saya enggak makan 1 minggu. Tidak makan, tidak minum. Wah, Bapak Ibu. Tahu Bapak Ibu. Besok mau sidang. Tiba-tiba datang dari pihak lawan saya. Dia katakan, Bapak tidak jadi di sidang. Wih, berarti Tuhan ada. Puji Tuhan. Tuhan ada. Tuhan nyata. Saya tidak di sidang. Wah sejak saat itu Bapak Ibu. Saya ambil komitmen. Tutup kamar. Pang. Tidak keluar 1 minggu. Tidak makan, tidak minum. Hari pertama masih kuat. Hari kedua masih kuat. Hari ketiga masih kuat. Hari keempat sudah mulai. Perut saya keroncongan. Panas dingin. Saya bagaimana ini? Saya sudah bernasar 1 minggu. Tidak makan, tidak minum. Tidak enak kalau saya batalkan. Malamnya kakek nenek saya lihat saya sudah pucat. Harus ditolong ini. Kalau tidak ditolong ini, mati dia. Dibuatkanlah teh saya. Saya minum teh. Tapi karena hati menuduh, harus 1 minggu. Besoknya saya ulang, saya sambung sampai hari Senin. Sejak saat itu saya mulai merasakan bahwa ternyata ada Tuhan. Sejak saat itu saya mulai merasakan bahwa Tuhan itu tidak sembunyi. Dan mulai saya ambil keputusan, kalau begitu saya mau tinggal di gereja. Setiap malam pergi di gereja, mulai memberanikan diri datang kepada Tuhan, mulai memberanikan diri berdoa. Gak tahu doanya bagaimana, gak tahu apa ucapan, gak tahu yang jelas. Saya datang di situ diajar untuk pujian penyembahan, saya datang di situ diajar untuk mengangkat tangan, saya datang di situ waduh. Yang paling saya takuti kalau air mata saya jatuh. Wah, laki-laki kok air matanya jatuh. Gengsi dong. Preman ini. Mukul orang. Kita dipukul.
tahan, kuat. Aduh, kita ini datang dengan Tuhan. Nangis saya lihat orang samping kanan kiri. Loh kok nangis? Kenapa bisa nangis? Tapi saya penasaran. Saya ambil waktu setiap hari tengah malam jam 12 saya datang, Tuhan tolong saya. Saya menjerit, saya menangis. Saya mengalami mungkin tidak sama dengan penyakit wanita ini. Tapi saya mengalami nama sebuah kepahitan. Tidak ada damai sejahtera dalam hati saya. Saya berkata, Tuhan, kau lihat hatiku ini. Ini kalau kita kayak dengan Tuhan seperti anak kecil, kau lihat hatiku ini Tuhan. Capek mau hidup. Kalau bukan kau tolong saya, siapa lagi Tuhan? Saya ingat sekali saya mau berubah Tuhan. Saya mau berubah Tuhan. Setiap hari saya lakukan, bangun jam 12 malam. Bangun jam 12 malam berdoa. Dan anehnya Bapak Ibu. Anehnya. Saya kok bisa mewek gitu. Kok bisa nangis. Saya bertanya, siapa yang nangis saya? Padahal tidak ada yang pukul. Mulai saya terus penyembahan. Saya nggak tahu lagu apa yang saya angkat pada waktu itu. Setiap kali saya datang dengan Tuhan, saya mengangkat pujian. Saya bangun tengah malam berdoa, Tuhan, di tempat yang gelap. Di tempat yang tidak ada orang lihat. Saya datang menghampirimu. Saya mulai datang. Tiba pada satu titik saya ingat tengah malam jam 12. Ini kalau dimatikan pasti gelap gulita ini. Sama seperti baju saya. Gelap gulita. Saya ajak anak di situ. Ada 4-5 orang anak pendeta. Masih seumuran waktu itu, umurnya masih belasan tahun. Saya nggak tahu pujian apa yang saya angkat Bapak Ibu. Dan waktu kami mulai penyembahan, pujian. Saya belum tahu itu namanya penyembahan, saya ikut-ikut saja. Kami mulai mengangkat pujian. Tapi di tempat yang gelap waktu kami mulai mengangkat pujian, saya bingung. Mata saya kok bisa melihat. Saya melihat di atas ada sebuah, kalau orang bilang setan ya. Itu besar sekali di atas menutupi waktu kami memuji, mengangkat pujian. Teman saya di situ tiba-tiba mengalami, saya bingung. Ini orang kok kenapa ya? Dia susah sekali untuk mengangkat pujian. Dan saya juga baru-baru dalam tuh, waktu itu baru-baru nggak tahu. Saya cuma berteriak, ayo lawan dalam nama Yesus. Lawan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berapa kali saya, dalam nama Yesus. Kuasa gelap yang menaungi penyembahan kami. Tiba-tiba langsung hilang. Bah! Dan tahu Bapak Ibu. Saat itu saya mengalami yang namanya jamahan Tuhan. Saya melihat lampu padahal gelap. Gelap pekat. Ada sebuah cahaya yang turun. Masuk ke badan saya. Dan itu membuat saya begitu tenang. Membuat begitu damai yang tidak pernah saya temukan selama saya hidup. Semuanya seakan-akan baru saya rasa. Saya berkata, apakah ini Tuhan? Atau apa ya? Dan saya tanya teman saya, engkau lihat terang tadi itu? Anehnya matahari terang, tapi menyilaukan. Tapi ini terangnya tapi tidak menyilaukan. Masuk terus dan saya menangis enggak. Saya bingung dari mana air mata saya. Tiba-tiba datang gembala dan ibu gembala. Dia kasih nyala lampu dan itulah pengalaman yang saya alami. Saya rasa itulah kuasa yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Dan sejak saat itu tidak ada yang mengajari saya. Tidak ada yang memerintah saya. Tidak ada yang menyuruh saya untuk memberitakan Injil. Mulut saya hanya Yesus.
Wanita pun demikian. Seharusnya jangan tunggu 12 tahun. Kekristenan kita jangan sampai mati karena ketakutan. Jangan sampai mati karena kita tidak berani bertindak. Baik yang ada pada pagi hari maupun yang ada di rumah. Datang pada Tuhan. Gak pakai rumus. Dan orang yang saya pernah sakiti, tiba-tiba saya datang peluk, saya katakan minta maaf saya. Minta maaf saya. Saya minta maaf. Dia bingung, kenapa kok? Saya tidak tahu. Yang jelas saya minta maaf. Air mata saya menangis terus. Saya mulai merenung betapa kejamnya saya. Saya pukul orang kalau bisa sampai detik itu pun mati. Semua tante saya, kakek nenek saya datang berlutut. Saya minta maaf. Dia tanya, kenapa kau? Saya enggak tahu. Yang jelas ada di dalam diri saya yang waktu saya mengalami dalam penyembahan itu, dia masuk dalam diri saya. Dan saya mengalami Tuhan. Kau mengangkat sakit hatiku. Dan saya pulang ke tempat kelahiran saya. Saya sujud di kaki kedua orang tua saya. Dan mereka bilang, ada apa kau nak? Kenapa kau? Teman-teman saya berkata, kau sudah gila. Saya bilang, tidak tahu. Saya cuma datang mama, minta maaf saya. Dan sampai saya membuat buku bahwa saya adalah orang yang paling beruntung di muka bumi ini. Padahal sebelumnya saya katakan, saya adalah orang yang paling sial. Saya adalah orang yang paling terkutuk. Tapi sejak mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan Yesus, orang heran dan bingung. Setiap kali saya pulang ke rumah, ke kampung halaman, tidak ubahnya saya cuci kaki kedua orang tua saya. Saya menangis, saya katakan, kalian adalah orang tua yang hebat. Kalian adalah orang tua yang kuat. Terima kasih yang kau membesarkan saya. Terima kasih yang kau melahirkan saya. Gak perlu pakai rumus. Sejahat apapun diri kita, sekotor apapun diri kita, wanita ini datang asal kujama. Saya hanya berkata, Tuhan, kalau engkau ada, ubah hidup saya. Bentuk hidup saya Tuhan. Baharui hidup saya. Sejak itu pujian itu terngiang-ngiang sampai saat ini. Yesus jamah senap hidupku. Saya minta pemain musik, singers leader. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah senap hidupku. Beri damai. Semua telah berubah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Kat pujian ini lebih lagi
Yesus jam senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Lebih lagi, Yesus jamah, Yesus jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Yesus jamah, Yesus jamah senang hidupku dan beri di hatiku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Lagi Yesus jamah, Yesus jamah senang hidupku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan beri di hatiku, di hatimu. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Dengan lembut biar singer saja, Yesus. Gak perlu pakai rumus yang terlalu sulit, yang terlalu sukar. Kalau hari-hari ini kau mengalami sebuah ketakutan sehingga kau tidak berani bertindak, bahkan rencanamu yang kau sudah rancangkan, tapi karena ketakutan menghantuimu terus hari lepas hari, semua terkubur. Kau yang hadir pada pagi hari ini, bahkan yang ada di rumah, tangan kami mungkin terbatas, mulut kami mungkin terbatas, langkah kami terbatas, mata kami terbatas. Tapi ada satu pribadi yang tidak terbatas. Dialah Yesus Kristus. Wanita ini tidak akan mengalami yang namanya kuasa Tuhan, tidak akan mengalami namanya terobosan di dalam dirinya kalau dia tidak melangkah dengan iman. Mungkin kau mengalami sakit penyakit, mungkin kau mengalami ketakutan, langkahmu terbatas, bahkan engkau menjadi runding buli. Mungkin penyakitmu tidak ada lagi yang bisa tolong. Bahkan setiap hari yang kau dengar, engkau akan mati, engkau akan mati,
Engkau tidak bisa lagi. Wanita ini tidak mengalami asal ku jamah. Dia bangkitkan dirinya. Tidak ada orang lain yang mau menolong dia. Tidak ada orang yang membantu dia karena jijik. Apapun keadaanmu pagi hari ini, entah engkau di tempat maupun di rumah, sentuh Tuhan dan izinkan Tuhan melawat engkau. Yesus jamah ku jadi, lebih lagi Yesus jamah, Yesus nah hidupku. Hanya engkau dengan dia, hanya engkau dengan dia. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Sekali lagi, Yesus jamah, Yesus jamah. Kau yang hadir pada pagi hari maupun yang ada di rumah, pemberitaan tentang Tuhan itu jauh lebih baik, jauh lebih luar biasa dari apa yang ada sekarang ini. Di dalam lembah pun dia ada, di dalam kesedihanmu dia ada, di dalam ketakutanmu dia ada, di dalam kebimbanganmu dia ada. Yesus jamah. Izinkan Tuhan menjentuh, dan aku akan melihat perubahan itu. Aku akan melihat terjadi terobosan di dalam dirimu, di dalam hidupmu, di dalam masa depanmu, di dalam karirmu. Oh, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah senang. Firman-Nya berkata, mari datangku semua yang letih lesu dan berbeban berat, beranikan dirimu datang kepada Tuhan dan bangkitkan di dalam diri. Sekalipun tidak ada orang yang mengetahui hatiku, tidak ada orang tahu jauh hati ini. Di saat engkau mungkin minta tolong, orang hanya menonton dan melihat engkau, bahkan orang mencibir engkau. Datanglah sama seperti wanita ini. Di saat saya mengalami masa-masa yang sulit itu, orang berkata engkau sudah seperti ini, engkau tidak akan mungkin mengalami perubahan, engkau tidak akan mungkin keluar dari masalahmu. Tapi saya bertindak datang kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Damai sejahtera, kekuatan, sukacita, kemenangan, terobosan di dalam Tuhan terjadi. Itu pula yang akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Jamahanmu tak terbatas, tak terbatas. Kau sang Tuhan. Kau yang ada di rumah yang sedang menyaksikan ibadah ini,
Tujukan hatimu kepada Bapa di surga. Dan kuatkan dirimu bahwa aku pasti bisa. Aku mampu karena Tuhan turut bekerja di dalam segala hal. Bukan mendatangkan keburukan, bukan mendatangkan penyakit, bukan mendatangkan kemalangan, bukan mendatangkan kutuk, tetapi mendatangkan damai, shalom di hidupmu. Jamahan Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat, itu yang dapat memulihkanku. Mari angkat pujian ini. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Jamahan Tuhan. Haleluya. Itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya jamahan-Mu, jamahan Tuhan berarti bagi. Bagaikan rusa yang merindukan air, bagaikan padang gurun yang merindukan air. Kalau engkau datang dengan jiwa yang rindu akan jamahan, biar Tuhan yang menyentuh langsung engkau. Kalau itu berarti bagimu, segenap hidupmu mengalami jamahan Tuhan. Haleluya. Jamahan Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Bukan ku gagahmu, ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hatiku, segenap hidupku percaya padamu. Jamahan Tuhan. Lebih lagi, haleluya, haleluya. Itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Segenap hidupku percaya padamu. Beri tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Puji Tuhan, tinggi Dia Yesus. Haleluya. Hosana bagimu, hosana Tuhan. Haleluya. Glory. Haleluya. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di tempat ini maupun umat-Mu yang sedang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Tak pernah sembunyi kuasa-Mu. Kami percaya kalau Engkau ada di pihak kami, maka kami akan keluar lebih dari pemenang. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, tidak memiliki jalan keluar dalam hidupnya, diberikan pencerahan di dalam nama Yesus Kristus. Yang ketika terbelenggu dosa dibebaskan di nama Tuhan Yesus. Engkaulah Raja kami, Engkaulah yang layak ditinggikan, Engkaulah yang layak diagungkan, Engkaulah yang layak disanjung. Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Oh,
Haleluya. Hosana bagimu. Praise the Lord. Yesus. Haleluya. Glory. Kau kami. Kau yang layak disembah. El Shaddai. El Shaddai. El Gilbo. El Shalom. Kudus, kudus Engkau. Kudus, kudus Engkau. Kudus, kudus Engkau. Haleluya. Hosana indeha haye. Let our King be lifted up. Hosana, Hosana, Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Sekali lagi, Hosana, Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana, Hosana, aye, let our King be lifted. Hosana, 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 lebih lagi, Hosana, Hosana in the highest. Let our King be lifted. Let our King, let our King be lifted. Let our King, let our King be lifted. Let our King, let our King be lifted up. Oh, sing, beri tepuk tangan yang meriah, beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan, kejayaan kami tujukan hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Pemberi kehidupan, yang mengangkat kami, bukan menurunkan kami, yang membawa kami jauh lebih tinggi bagaikan Raja Wali, keluar lebih dari pemenang. Hamba percaya Tuhan, umat-Mu sudah dimenangkan, sudah diberikan kehidupan, sudah diberikan kemenangan, berjalan di dalam Tuhan. Itu yang mereka rindukan Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dan setiap jemaat Tuhan yang dihidupkan, yang diberkati, yang dimenangkan, mari sama-sama katakan. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Saya kembalikan kepada leader. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Seberapa banyak kita yang diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Dengan suara-suaranya berlipat Allah kita, saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih
berkat-Mu melimpah bagi setiap kami. Saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan kami, persembahan ucapan syukur perpuluhan. Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan, berkati. Dan biarlah yang sisa pada kami berguna. Boleh kami pakai untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Segala puji syukur. Haleluya. Boleh tinggikan segala puji syukur, sangat puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, dengan sorak haleluya. Haleluya, sorak haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita sudah memberikan persembahan. Tuhan berkati. Karena kita masih ibadah online sampai tunggu informasi. Nanti akan ada pengumuman lagi. Kita kapan mulai onsite lagi. Tapi untuk saat ini masih online. Untuk ibadah tetap belum ada semuanya. Ibadah mesbah keluarga untuk sementara kita pending, tunggu informasi. Sama dengan youth juga, ya youth untuk sementara masih belum ada yang onsite, belum ada offline-nya, jadi tetap semua online. Mungkin nanti diumumkan lewat grup yang pemuda. Doa puasa tetap ada, tetapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Jadi tetap ada doa puasa hari Sabtu jam 3 sore di tempat ini di Pastori, dan kita akan bertemu kembali di hari Minggu. Kita akan ibadah jam 7 di cabang Pakato dan jam 9 di tempat ini. Untuk selanjutnya masih kita akan informasikan apakah online atau sudah offline. Itu aja mungkin pemberitahuan ada. Oke, tidak ada, mari jemaat Tuhan kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukuran. Terima kasih Tuhan.
Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa bersama, berdoa bersyafaat buat bangsa negara kita, buat jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, karena pagi yang indah ini kami bisa memuji muliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, semoga firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi apa yang kami hidupi, dan firman itu hidup di dalam kami dan kami menghidupi firman Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa, bersatu hati berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat pemimpin negara kami, Bapak Presiden Tuhan, Wakil Presiden, jajaran menteri, dari pusat sampai daerah kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biar pemimpin kami adalah pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang selalu mendengarkan rakyatnya, pemimpin yang berbuat keadilan buat rakyatnya Tuhan. Kami serahkan bangsa negara kami serahkan seluruh Tuhan jajarannya, kami serahkan juga pemulihan negara kami. Kalau negara kami saat ini dilanda pandemi seluruh dunia, tapi kami yakin akan ada pemulihan dari negara ini Bapa. Kuasa-Mu nyata buat negara ini dan kasih-Mu di Indonesia nyata Bapa. Kami berdoa juga buat kedamaian dan pemulihan di negeri ini. Kami tahu Tuhan ada banyak roh-roh percideraan, roh-roh yang ingin memecah belah kami sebagai suatu bangsa. Melalui doa ini kami patahkan, kami tegang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kedamaian, pemulihan di negeri ini terjadi. Mulai dari pelosok Sabang, Merauke, sampai dengan dari ujung utara, dari sampai selatan, barat, timur, kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Indonesia dilawat Tuhan Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin rohani kami. Mulai dari Ketua Sinode Bapak Ruben Adi Abraham, pengurus pusat dan di daerah, beserta Ibu Gembala dan keluarga di tempat ini. Kami serahkan Tuhan kehidupan mereka sebagai hamba Tuhan yang menjaga keselamatan jiwa kami Bapa. Kami serahkan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau memberkati keluarganya, berkati anak-anaknya. Segala apapun yang dia lakukan Tuhan, biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau jaga kesehatannya, Engkau berikan kesehatan yang lebih, Engkau berikan juga urapan yang lebih, Engkau berikan hikmat akal marifat surga yang datang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat GBI Ekumene yang mungkin pagi hari ini dalam keadaan sakit, lemah tubuh, ada masalah, ada beban berat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bantu, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang buntu jalannya Kau bukakan jalan, yang saat ini mungkin ada kesulitan, ada beban berat Tuhan, Engkau ringankan beban mereka, Engkau berikan kelegaan Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mungkin saat ini ada di rumah Tuhan, mungkin saat ini dalam sakit penyakit Tuhan, mari sama-sama kita bagian tangan kita yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan, pemulihan yang dari Tuhan turun saat ini juga. Di dalam nama Yesus, kami juga Tuhan berdoa untuk setiap para pelayan Tuhan yang terlibat dalam pelayanan ini. Kami serahkan mulai dari penerima tamu, multimedia, WL, singer, pemain musik, bahkan sampai memberitakan firman Tuhan. Engkau tahu jerilah mereka Bapa, Engkau tahu kesetiaan mereka. Balas berlipat kali ganda, balas berlipat kali ganda Bapa. Kami serahkan Tuhan untuk pemberita firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, berkati keluarganya, berkati Tuhan pekerjaan tangannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan, biarlah dia berbuat lebih dan lagi dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kami serahkan pelayanannya, biar pelayanannya semakin berbau harum di hadapan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk lingkungan sekitar kami saat ini di GBI Ekumene, depan belakang, muka belakang, depan, samping, kiri kanan. Kami serahkan, berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, apapun yang melakukan melalui kehidupan kami di tempat ini, mereka diberkati. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk kemajuan GBI Ekumene. Kami serahkan Tuhan seluruh jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Biarlah jemaat-Mu di tempat ini menjadi jemaat yang setia. Mungkin ada saat ini jemaat Tuhan yang mulai suam-suam kuku datang ke gereja. Kami serahkan Kamu di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan mereka kerinduan Bapa, agar dapat beribadah bersama kami di tempat ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ini yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami juga, dan kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kekuasaan dan kuasa dan kemuliaan. Haleluya, haleluya.
turunlah atas kita sekalian. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat keberhasilan akan terjadi dalam setiap pribadi kita. Hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Kasih karunia daripada Allah dalam Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami telah mengucap syukur dan mengakhiri ibadah ini. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Aja. Oke, berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat pelayanan ini Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya Tuhan, biarlah Engkau pelihara kami, Engkau tutup bungkus kami sesuai Engkau darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kehidupan kami serahkan tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, haleluya, amin.